Halo, selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di kelas Negara dan Keamanan Energi, pertemuan 13 hari ini. Video ini saya buat supaya teman-teman bisa belajar terkait pertemuan minggu ke-13 ini, di mana topik dari pertemuan 13 ini adalah Resource Dependence and Development Policies. Do resource rents hinder democracy? Baik, seperti yang kita ketahui di dalam mata kuliah Negara dan Keamanan Energi ini, kita berusaha memahami tentang bagaimana aktor yang disebut negara, yang kita kenal dengan istilah negara sebagai sebuah pengorganisasian politik yang muncul di era modern dengan kedaulatannya, itu berinteraksi dengan pasar dalam konteks menjamin keamanan energi yang menopang seluruh aktivitas di dalam sektor-sektor negara. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa yang disebut dengan energi itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan berbagai macam performa-performa di berbagai sektor yang dimiliki sebuah negara, terutama dalam konteks ekonomi. Nah, ketika kita melihat data, apa sih yang dimaksud dengan, kalau tadi saya mengatakan topik dari hari ini adalah Resource Dependence and Development Policies to Resource Rents Hinder Democracy. Dari judulnya kita bisa melihat satu pertanyaan yang menarik yang coba kita pelajari pada hari ini adalah, apakah negara-negara yang memiliki sumber daya alam itu justru menjadi negara-negara yang tidak demokratis secara politik? Dan ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Jika demikian, apakah kalau kita memiliki sumber daya alam ini merupakan bentuk kutukan dari siapapun yang memberikan, kalau selama kita percaya bahwa ini merupakan sumber daya alam merupakan apa yang sudah diberi oleh Allah atau Tuhan, dan ini sifatnya take it for granted bagi semua bangsa di dunia ini di mana dia berada, maka apakah itu bukan sebuah berkah tapi kutukan? Nah, kalau kita lihat kondisi di dunia saat ini secara ekonomi, kita ngomong ekonomi dulu. 18% export were primary, now 18% industrial. Some countries 18% export were primary, sedangkan sekarang 18% export itu adalah industrial, dan some countries are major industrial powers. Jadi kalau kita melihat pada awalnya, kebanyakan ketika berbicara tentang aktivitas ekspor antar negara, jadi perdagangan internasional antar negara dalam konteks ekspor, 80%-nya itu berbicara tentang barang-barang yang sifatnya itu primary. Jadi barang-barang primer, terutama dalam konteks ini adalah energi, raw energi, yang masih mentah dan diekspor ke seluruh dunia, dan itu 80% merepresentasikan perdagangan dunia. Tapi saat ini ketika dunia itu sudah semakin terindustri, dan industri semakin terdiversifikasi, maka 18% dari ekspor di dunia ini itu kebanyakan industrial. Jadi dia sudah di manufaktur atau di engineering dan macam-macam ya. Dan kebanyakan mereka ini adalah negara-negara besar. Jadi major industrial powers di dalam politik dunia atau di dalam ekonomi dunia. Nah, ini terlihat dan bukan hanya negara-negara seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa daratan, justru negara-negara di papan tengah, jadi middle power, itu semakin bergerak menuju hilirisasi dari perekonomiannya, dengan menunjukkan adanya diversifikasi di dalam perekonomian. Dan ini kalau semua teman-teman buka PowerPoint di slide nomor 2, itu nampak dari beberapa kasus contoh di Latin Amerika pada tahun 1975 sampai 84, di mana nampak sekali bahwa ekspor metals di sana itu mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Sama dengan Indonesia, di era-era tahun 1990-an sampai tahun 2000 itu adalah masa-masa kejayaan tekstil dan produk tekstilnya Indonesia, di mana pada waktu itu kita merupakan salah satu produsen tekstil dan produk tekstil yang luar biasa di Asia Tenggara dan dunia ini. Tapi mungkin sekarang tekstil dan produk tekstil dari Indonesia malah sudah mendapat banyak saingan dari berbagai macam negara di dunia ini, termasuk seperti Malaysia ataupun Korea Selatan, yang juga sudah
sangat luar biasa dalam konteks memproduksi itu. Bahkan negara seperti Bangladesh maupun Vietnam juga sudah mulai menjadi kompetitor kita di dalam perdagangan internasional dalam konteks produksi tekstil dan produk tekstil. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa banyak negara-negara yang juga sudah bisa melakukan diversifikasi ekonomi. Bahkan tidak hanya berbicara masalah yang primary ya, mereka juga sudah bisa memproduksi, melakukan diversifikasi bahkan pada tataran sektor-sektor yang lebih bernuansa servis atau jasa seperti turisme dan lain-lain. Hanya mungkin Afrika masih bisa dikatakan fokus pada atau dependent pada primary sectors, terutama dalam konteks energi, dan almost all industrial export are process primary. Jadi kalau di Afrika mungkin itu beberapa tantangan-tantangannya. Nah, celakanya dari 167 negara yang ada di dunia ini, beberapa data yang diungkap oleh Paul Collier, dia mengatakan bahwa 35 negara dari 167 negara di dunia ini itu sangat dependent terhadap minyak dan gas. Includes 1/3 of SSA area and populations. Another 12 on hard minerals. Jadi kalau 35 itu kepada minyak dan gas, sedangkan ditambah 12 lagi itu kebanyakan kepada mineral-mineral yang sifatnya itu hard. Mungkin itu ada emas, ada berlian, kobalt, bauksit dan lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dependence ini? Kalau kita melihat negara yang sangat dependence terhadap minyak atau gas atau terhadap hard mineral, kita bisa melihat dari proporsi ekspor impornya. Kalau seandainya dependence, sangat high dependence, itu kita bisa terima proporsi bahwa 60% often plus ekspor, 50% plus fiscal revenue itu adalah minyak gitu. Jadi apa itu? Kalau kita melihat proporsi, ternyata 60% dari performa ekspor sebuah negara itu kebanyakan mengekspor minyak, ditambah fiscal revenue-nya, pendapatannya, baik itu dari domestik maupun dari kegiatan ekspor yang sifatnya itu internasional, itu 50% itu minyak, sangat high dependence terhadap minyak. Gitu. Sedangkan kalau di atas itu, kita menyebutnya true dependence is even higher because non-oil tax depend on oil fuel spending. Jadi kalau sudah di atas 60% dari ekspornya dan 50% fiscal revenue-nya itu sangat tergantung kepada minyak atau terhadap gas, berarti dia sangat high dependence terhadap komoditas energi tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan diversifikasi ekonomi itu menjadi suatu diskursus yang menarik dalam konteks keamanan energi, karena semakin dia tergantung terhadap komoditas energi tertentu, terutama terhadap minyak atau gas, maka negara tersebut pasti memiliki karakter atau dinamika politik ekonomi yang spesifik dibandingkan dengan negara-negara yang secara lebih sophisticated, lebih advance, sudah melakukan diversifikasi ekonomi sehingga tidak terlalu tergantung kepada sektor energi. Nah, kalau teman-teman lihat di PowerPoint halaman 4, di situ kita membagi apa sih hal-hal yang nampaknya itu bisa saja menjadi penghalang untuk sebuah negara itu melakukan diversifikasi ekonomi dan menjadi tidak terlalu tergantung kepada sektor-sektor primary, terutama dalam konteks energi. Jadi kita membaginya menjadi 4 dalam konteks ini diversifikasi ekonomi. Dari pertama adalah primary, process, basic manufacturers, dan complex manufacturers. Jadi kalau primary bisa dikatakan sektor ini sangat menekankan atau dependence terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu hanya extracting saja. Jadi dia hanya mengekstraksi apa yang sudah ada di muka bumi ini, baik di alam sekitar manusia, dan di sana dia mengekstraksi, terus kemudian mengcollecting, setelah itu baru didistribusikan ke berbagai buyer yang tertarik dengan barang-barang yang sudah diekstraksi tersebut. Nah, sedangkan tahap kedua itu yang sudah proses. Jadi tahap kedua itu, jadi dia tidak benar-benar raw materials yang hanya diekstraksi, mungkin dia sudah diolah menjadi barang yang nantinya akan digunakan lagi untuk barang yang lainnya. Nanti akan ada ilustrasinya dari salah satu komoditas yang saya paham. Nah, kemudian ada basic manufacturers.
Dan yang keempat itu complex manufactures. Nah, kalau menurut teorinya, semakin rendah modal manusia atau human capital di sebuah negara, maka diversifikasi ini tidak akan terjadi gitu. Terutama di negara-negara yang konturnya itu highland gitu ya. Sehingga untuk bisa terpapar oleh berbagai macam informasi, edukasi itu sangat sulit. Dan ini mengakibatkan tingkat kemampuannya rendah, jadi low skills. Maka kebanyakan mereka akan ada di tataran primary exporter, primary industry. Nah, kalau dia semakin lowland, jadi informasi itu bisa diterima dengan baik, mereka ada sistem infrastruktur edukasi dan lain-lain, ada pelatihan dan lain-lain. Tapi dia high skills, jadi dia kapasitasnya itu sangat padat karya, maka bisa dikatakan sudah pasti dia lebih mudah untuk melakukan diversifikasi ekonomi, dan dia lebih mudah untuk menjadi industrial exporter. Nah, sebagai contoh, teman-teman lihat PowerPoint halaman 5. Ini berbicara tentang industri kelapa sawit di Indonesia sebagai produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Nah, kalau kita berbicara primernya kelapa sawit, itu berbicara di sektor hulu. Jadi teman-teman lihat di atas tuh. Sektor hulu itu ada apa? Ada pembibitan, ada perkebunan, ada pabrik kelapa sawitnya. Jadi setidaknya kalau di sektor hulu itu, di situ fokusnya itu lebih kepada ada petani sawit, dia menanam sawit, terus kemudian ada proses untuk memanennya hingga pada akhirnya mengolah sehingga dia bisa menjadi sawit yang nantinya akan diproses di tahapan berikutnya. Oke, sebentar. Nah, kemudian kalau kita naik ke tahapan berikutnya, yaitu yang sudah proses ya, dan di situ ada basic manufacturers juga, itu masuknya di sektor tengah kelapa sawit. Di situ ada mulai kelapa sawit itu dipisah-pisah dia. Jadi tidak semuanya dia menjadi, jadi crude palm oil itu tidak semuanya menjadi minyak kelapa sawit yang nantinya digunakan untuk minyak goreng, let's say. Dia akan bisa menjadi bermacam-macam, di mana salah satunya ada, dia akan dipisah menjadi yang kita sebut sebagai PKO atau palm kernel oil, inti kelapa sawit. Jadi intinya kelapa sawit, dan itu akan di-refine di tempat yang berbeda. Jadi minyak kelapa sawit itu pabriknya dia akan dibedakan untuk refinery-nya. Nah, sedangkan untuk inti kelapa sawit itu juga akan dibedakan pabrik pengolahan cangkangnya. Dan ada lagi pabrik pengolahan kopranya. Jadi dipisah-pisah gitu ya. Nah, masuk ke sektor hilir, di mana di situ di waktu semakin luar biasa. Ada minyak sawit olahannya, ada minyak inti mentah, ada ampas inti sawitnya. Dalam proses distillation fraksinasi nanti baru dipisah-pisah sehingga muncullah produk-produk industri kelapa sawitnya, dalam konteks industri kelapa sawit Indonesia, di mana di situ ada minyak goreng yang diambil dari minyak sawit olahan, biofuel dari minyak sawit olahan, ada oleokimia, ada lilin, ada pakan ternak yang diambil dari ampas inti sawit. Terus kemudian ada lemak khusus atau vitamin E yang diambil dari minyak inti mentah ya, atau kita istilahkan palm kernel oil tadi. Nanti ada produk fungsional yang munculnya itu dari minyak kelapa sawit yang tadi saya sebutkan, minyak goreng, biofuel, oleokimia dan lain-lain. Terus pakan ternak ya. Terus nanti ada produk-produk alternatif yang lebih eksklusif sifatnya dalam konteks turunan dari kelapa sawit yang sudah diolah dari sektor hulunya, yaitu lemak roti, alternatif lemak coklat, hingga ketika diturunkan lagi dia akan berbagai macam produk bisa dimunculkan, bahkan sampai produk-produk kosmetik. Nah, dari situ masuklah ke sektor service yang lebih diversified lagi. Di situ ada pabrik pengemasan, gudang, ruang pendinginan, logistik and sales, tangki penyimpanan dan kapal.
Jadi begitu banyak proses-proses yang harus didiversifikasi dalam sektor ekonomi. Ketika negara itu sangat lack of human capital, maka dia akan tend to trap di the bottom of the industrial chain. Jadi dia akan trap di sana. Dan selain law of human capital, ketika negara itu susah untuk mendiversifikasi ekonomi dan akhirnya terpaksa untuk sangat tergantung kepada sektor energi, maka konsekuensi berikutnya yang harus dihadapi adalah fenomena locked in to the interest of elite seeking rent through incentive. Ini sudah saya jelaskan terus-menerus, tidak perlu saya jelaskan lagi ya bagaimana karakteristik dari industri energi yang selalu berbicara masalah elites berpolitiking untuk mendapatkan rent seeking. Nah, selain itu akan ada yang namanya excessive import substitution. Jadi dikarenakan dia menekankan hanya kepada industri energi yang sifatnya itu masih sangat primary, maka dia berusaha untuk menutupi semua kebutuhan-kebutuhan di negaranya itu hanya menggunakan pola import saja. Dan dengan demikian dia memiliki, jadi pola pikirannya adalah ekspor yang dilakukan secara luar biasa di bidang primary itu akan disubstitusi dengan import untuk berbagai macam barang-barang yang secara prosesnya harus diproses secara lebih advance gitu. Nah, divergence of policy effort from the basic, it is easier to introduce a new program than correct deep problems. Jadi kalau semama ketika negara terjebak dalam konteks tidak mampu untuk mendiversifikasi ekonominya sehingga dia tetap ada dalam pada level sektor energi yang sifatnya primary, maka dalam konteks kebijakan-kebijakannya di bidang ekonomi dia lebih memilih untuk menerapkan program-program baru dibandingkan membenahi proporsi atau tatanan dari sektor-sektor ekonominya yang sangat bergantung kepada dependence banget terhadap sektor energi dibandingkan membenahi hal-hal tersebut. Jadi dia lebih baik membuat program yang baru lagi, dan holding on to failing policies because there is less fiscal pressures to reform them. Nah, selain itu ada juga konsekuensi-konsekuensi dalam konteks negara yang gagal untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan terlalu tergantung kepada energi, yaitu adalah biasanya mereka failing. Jadi mereka cenderung mempertahankan kebijakan yang sudah tidak relevan mungkin dan bisa dikatakan gagal dalam konteks pasar dikarenakan tidak adanya tekanan fiskal. Jadi tekanan fiskal ini diatasi dengan ekspor energi yang sangat abundance, jadi sangat luar biasa berlebihan gitu. Dan poorly conceived or implemented programs worse than nothing because their demands effect pull resources away from non-resource traded sectors. Nah, ini juga secara behavior pada akhirnya karena mereka merasa bahwa sudah terlalu nyaman dengan sektor energi, tinggal mengambil, diekspor, mengambil, diekspor. Jadi kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mendorong sektor non-energi itu berkembang itu jadi sangat jarang. Ya bagaimanapun negara itu juga manusia ya, yang mengatur. Jadi zona nyaman itu pasti akan ada di kalangan para pembuat kebijakan. Jadi dalam artian susunan-susunan ini merupakan ranahnya orang yang memahami apa disebut dengan pentingnya diversifikasi ekonomi, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga bagaimana proses politik hingga memunculkan kebijakan publik yang bisa diimplementasikan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan kembali dengan konsep yang teman-teman mungkin juga familiar yang kita sebut sebagai petropolitics. That's the reason why petropolitics itu menjadi satu konsep yang penting dikarenakan kalau katanya Brits and Lebelons, the importance of oil to economic production and social reproduction makes it a political resource. Since decisions about finding, moving, and using oil bring together groups of people with different interests and agendas. Jadi kalau kita mengambil salah satu komoditas energi yang sangat penting dan sangat strategis yaitu minyak,
setiap hal di dalam industri tersebut itu melibatkan banyak elit yang menginginkan influence dalam konteks bagaimana menemukannya, bagaimana mengeksplorasinya, bagaimana mendistribusikannya, menggerakkannya, memobilisasinya dari tempat itu diekstraksi hingga ke pasar, dan semua itu berbicara masalah bisnis dan keuntungan yang didapat oleh aktor-aktor tertentu. That's the reason why petropolitics ini menjadi satu konsep yang harus kita pahami dalam konteks negara dan keamanan energi, karena tidak ada namanya bukan hanya mungkin industri energi, tapi kalau kita berbicara industri energi, maka tidak akan ada industri energi yang bebas dari dinamika politik yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi ekonomi politik. Nah, di situ kita mengenal ada salah satu hukum yang kita kenal dengan The Law of Petropolitics, kalau menurutnya Ross tahun 2012, di mana hukum yang dipahami, jadi yang berusaha dijelaskan oleh Ross, dia menyatakan bahwa yang disebut dengan petroleum bukan hanya petroleum, gas, dan beberapa sumber daya alam yang dianggap sangat strategis dan bisa memberikan keuntungan, tapi karena dalam hal ini minyak yang paling luar biasa. Dalam konteks petroleum, ada kecenderungan negara yang memiliki banyak petroleum itu tidak demokratis. Jadi more petroleum, less demokrasi. Terus yang kedua, kebanyakan petroleum itu mendorong apa yang disebut sistem patriarki, di mana pria itu lebih dominan daripada perempuan, which is kalau sumpama itu yang menjadi dasar, maka jangan berbicara konsep feminisme di dalam negara-negara yang sangat mengedepankan minyak untuk keuntungan negaranya. Nah, yang ketiga, negara-negara yang sangat memiliki minyak atau baru menemukan minyak, sedang membangun industri minyaknya, itu biasanya based on violence. Jadi ada 3 hukum tersebut, the law of petropolitics. Nah, saya akan membahas the first law aja. Jadi hukum pertamanya yang sangat terkait dengan topik kita hari ini. Jadi the first law of petropolitics posits the following. Jadi dia mengargumentasikan satu hal. The price of oil and the pace of freedom always move in opposite directions in oil-rich petrolist states. According to the first law of petropolitics, the higher the average global crude oil price rises, the more free speech, free press, free and fair elections, and independent judiciary, the rule of law, and independent political parties are eroded. Jadi ada 2 hal yang saling bertentangan, di mana ketika harga minyak itu semakin tinggi, maka kebebasan untuk berdemokrasi di suatu negara itu semakin rendah. Gitu. Jadi ketika harga minyak itu semakin tinggi, maka kebebasan untuk demokrasi itu semakin rendah. Mengapa bisa demikian? Kalau di slide nomor 8 teman-teman bisa lihat. Yang pertama kita menyebutnya sebagai taxation effect dari minyak, di mana ketika harga minyak itu meningkat secara harganya dalam tatanan terus sangat meningkat. Contoh di tahun-tahun 2010-an itu harga minyak sangat luar biasa meningkat. Biasanya negara-negara yang sangat kaya akan menjadi tergantung, sangat dependent terhadap minyak. Dia akan meningkatkan taxation terhadap minyak tersebut kepada siapapun yang memegang konsesi untuk melakukan eksplorasi di negaranya, gitu. Karena investasi terhadap industri minyak itu sangat luar biasa mahal, dan mereka tahu barang yang dieksplorasi ini merupakan barang yang sangat valuable, maka negara tersebut akan meningkatkan taxation-nya dalam konteks bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian bisa meningkatkan spending effect dari negara
yang memiliki minyak banyak. Nah, dikarenakan harga minyak yang tinggi, maka muncullah yang disebut group formation effect yang berusaha untuk mengontrol keuntungan dari harga minyak yang tinggi tersebut jangan sampai jatuh ke kelompok-kelompok yang lain selain kelompoknya mereka. Nah, ketika ini terjadi, semakin powerful kelompok yang bisa mengontrol hal ini dalam menghadapi harga minyak yang semakin tinggi, semakin tidak demokratislah negara tersebut, karena mereka ingin melindungi kesepakatan-kesepakatan dalam mengatur keuntungan dari harga minyak yang meningkat hanya untuk kelompok-kelompoknya saja, gitu. Nah, dalam artian bagaimana cara melakukan itu? Ya tentu dengan membatasi informasi, gitu, seketat mungkin. Selain ada efek-efek lainnya. Jadi dapat dikatakan kalau seandainya the first law of petropolitics ini benar, ini harus dibuktikan. Belum tentu ini bisa berlaku di berbagai negara. Mungkin saja ada negara yang meskipun dia punya minyak banyak, tapi dia demokratis. Dalam artian contoh seperti mungkin negara seperti Norwegia, karena institusinya sudah sangat kuat, mungkin tidak bisa disamakan dengan negara yang ada di Timur Tengah. Tapi ini perlu dikaji secara lebih mendalam dalam konteks negara dan keamanan energi. Karena bagaimanapun juga tidak ada satupun sektor ekonomi di dunia ini yang tidak membutuhkan energi. Karena tanpanya tidak akan jalan juga. That's why ini akan menjadi satu komoditas yang akan selalu menjadi perdebatan. Komoditas yang akan selalu ada negara yang melihat ini merupakan komoditas strategis instead of komoditas pasar, seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara Eropa daratan yang membebaskan berbagai macam sektor-sektor energinya, mengembalikannya dalam konteks persaingan di pasar. Namun ini merupakan satu tugas kita juga untuk bisa mengkaji ini dalam konteks hubungan internasional. Bagaimanapun ketika ada negara dan pasar, disitulah ekonomi politik internasional masuk sebagai salah satu disiplin ilmu yang kita pelajari dalam hubungan internasional. Nah, jadi demikian saya wrap up penjelasan saya hari ini, di mana kita hari ini belajar tentang apa itu diversifikasi ekonomi dan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam konteks menghindari terjebak dalam kondisi negara yang hanya mengandalkan atau dependence terhadap energi, gitu ya. Terus kemudian struktur-strukturnya dalam konteks diversifikasi ekonomi tersebut. Kita juga menyinggung tentang petropolitics. Kita juga berbicara tentang the first law of petropolitics. Nah, dari sana kita berusaha untuk menggugah pemikiran kita, apakah memang betul terlalu banyak oil, terlalu banyak minyak itu akan semakin mengurangi demokrasi kita. Sekian perkuliahan dari saya Indra Kusuma Wardana, pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas negara dan negara.